Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, amin. Hari ini Senin tanggal 11 September 2023, saya beserta petugas pengamat hama dan penyakit pada tumbuhan Ibu Meliana melakukan kegiatan perbanyakan trikoderma dan perbanyakan jakaba di kelompok tani Sumber Rejeki Desa Kedungdowo, Kecamatan Arjasa. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan program P4 atau program pemberdayaan petani dalam pemasyarakatan PHT. Di sini kami membuat perbanyakan trikoderma dengan menggunakan media padat berupa jagung giling sebanyak 10 kg. Sobat semuanya, di sini kami sedang memasukkan media padat jagung giling yang sudah direndam 1 kali 24 jam ke dalam plastik tahan panas. Kemudian setelah itu kami timbang di mana masing-masing beratnya 150 gram. Setelah semuanya masuk ke dalam plastik tahan panas, nah kami bentuk seperti ini ya, agar tidak makan tempat ketika akan disteril atau ketika akan dikukus. Nah, bentuknya seperti ini. Lanjut kita siapkan alat untuk mengukus media padat tersebut. Nah, nanti media padat akan dimasukkan ke dalam dandang pada saat air yang ada di dalam dandang sudah mendidih. Tandanya nanti akan ada asap ya. Jadi kita tunggu hingga benar-benar mendidih air yang ada di dalam dandang, baru kita masukkan media padatnya. Sambil menunggu air di dalam dandang ini mendidih, saya beri penyuluhan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini yang saya pegang adalah media beras jagung yang sudah ditumbuhi oleh cendawan triko ya. Jadi nanti ini seperti ini penampilannya. Nah, ini nanti media ini nanti Bapak kukus. Bapak kukusnya ini ditunggu sampai si air di sini nih mendidih, kira-kira sudah timbul asap ya Pak ya, sudah ngepul, baru media ini dimasukkan ke dalam wadah ini, ke panci ini. Nah, baru dimasukkan. Fungsinya apa Pak? Agar media ini steril. Artinya steril di sini itu bersih dari bakteri, dari jamur yang tidak kita inginkan. Jadi nanti yang kita perbanyak murni adalah jamur triko ini, gitu ya Pak ya. Nah, setelah nanti ini kita kukusnya itu selama 1 jam. Jadi ngeterilkannya atau mengukusnya selama 1 jam. Setelah 1 jam kita ambil, kita dinginkan. Ya, kita dinginkan. Setelah dingin, baru nanti kita masukkan jamur trikonya. Nah, jamur trikonya ada di Pak Aba ini, sudah dalam bentuk isolat. Kita bisa dapatkannya itu di lab Jember ya Pak, lab Tanggul yang biasanya kesini kalau ini ada kegiatan koordinasi. Nah, yang pertama tuh kan ada ya dari lab Tanggul. Nah, kita bisa mendapatkannya melalui lab Tanggul, atau Bapak-bapak mungkin ingat kita pergi ke lahan, kita ke lahan, terus kita ambil sampel tanah dari lahan, kemudian diberi nasi ya Pak ya. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengeksplorasi atau mendapatkan jamur ini di alam. Selain Bapak bisa mendapatkannya di laboratorium, juga bisa langsung ke alam gitu ya Pak ya, ambil dari alam. Cuman kalau udah ambil dari alam itu Bapak, kita tidak menjamin kemurniannya. Artinya kalau Bapak mancing di alam itu pasti ada jamur lain gitu ya Pak ya. Tapi kalau sudah di laboratorium Bapak bilang, "Bu, saya butuhnya isolat triko," pasti Bapak dikasihnya triko saja, cendawan triko saja maksud saya. Nah, ini fungsinya apa Bapak? Fungsinya seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebagai fungisida. Ya, ini sifatnya ini karena alami, jadi dia lebih aman untuk lingkungan ya Pak ya. Nah, ini untuk fungisida. Jadi bisa kita gunakan untuk mencegah. Kalau agensi hayati ini sebaiknya untuk mencegah ya Pak ya, dibandingkan untuk mengendalikan, karena dia sifatnya responnya itu lambat gitu. Jadi ketika kita memasukkan ke lahan, kita ini si agensi hayati masih perlu adaptasi dulu
di lingkungannya sebelum benar-benar akan ini efektif untuk mengendalikan penyakit. Nah, ini bisa untuk mencegah penyakit layu fusarium, kemudian pitium. Ya, biasanya kalau pembibitan tuh kan ada yang patah gitu ya Pak ya, leher atau batangnya itu bisa apa ya maksudnya nyeking gitu ya Pak ya. Nah, seperti itu. Kemudian layu fusarium, biasanya tuh layu fusarium kan banyak di cabai, tembakau, apalagi musim tembakau ya Pak ya. Iya. Nah, jadi bisa pakai Di terong ini. ada juga, Bu. Di terong ada juga. Nah, untuk aplikasinya ini bisa ini satu ini ya Pak ya, untuk satu tangki volume 16 liter ya. Bu Meme ya. Nah, seperti itu. Aplikasinya sebaiknya pada saat intensitas sinar matahari itu sedikit atau ini apa enggak terlalu terik Pak. Nah, tujuannya kita sekarang praktek adalah untuk menumbuhkan cendawan apa Pak? Trichoderma. Trichoderma. Oke. Sabungkus ini berapa gram, Bu? Ini kemarin kita timbang 100 gram ya, 100 gram lebih lah Pak. Ini tadi kan 150 ya Pak ya? Iya. Nah, ini 100 gram ini kita kemarin buatnya 5 kilo. Nah, sekarang kita buatnya 10 kilo gitu ya Pak ya. Jadi nanti Bapak kalau ada yang butuh bisa langsung menghubungi Pak Aba Junaidi karena di sini sudah ada yang jadi ya. Gitu. Kita buat sendiri, dinikmati sendiri gitu, diaplikasikan sendiri gitu, nggak usah. Nah, untuk kedepannya ini saya punya rencana nanti karena memang ini yang apa kita alhamdulillah sudah difasilitasi oleh ini ya apa pemerintah melalui Bu Meme. Nah, nanti ini tujuannya kita buat sebagai usaha kelompok gitu ya Pak ya. Baik sobat semuanya, setelah air yang ada di dalam dandang mendidih, nah lanjut kami masukkan media padat jagung giling ke dalam dandang untuk dikukus selama 1 jam. Ini cara aplikasinya gini ya Pak ya. Ya, gimana? 2 kali kan ini? Enggak. Iya. Ini ya Pak cara aplikasinya. Jadi untuk satu ini Bapak campur dengan 16 liter air. Itu kan satu tangki 16 liter kan. Nah, setelah Bapak campur di embernya, diaduk-aduknya ya kan. Habis itu disaring. Ya kan? Kalau untuk disemprotkan disaring, tapi kalau untuk dikocorkan, beras-beras jagungnya Bapak masukkan juga ke tanah ke lahan enggak apa-apa. Berarti ini tidak bisa dikembangbiakkan ini untuk buah terus. Kalau Bapak mau mengembangbiakkan lagi enggak masalah. Misalkan ini kan F1-nya. Ya, Bapak diulang lagi, buat lagi seperti ini ya. Dimasukkan lagi ini satu aja sedikit aja ke medianya sampai 3 kali. Nah, efektifnya sampai 3 kali ya Pak ya, jangan lebih dari 3 kali. Jadi nanti cendawannya kurang efektif untuk mengendalikan ini penyakitnya. Sobat semuanya, sambil menunggu jagung giling selesai dikukus kira-kira 1 jam, nah kami lanjut ke praktek yang kedua yaitu perbanyakan jakaba yang materinya langsung disampaikan oleh penemunya, siapa lagi kalau bukan Bapak Aba Junaidi Shahid. Baik, untuk praktek yang kedua ini adalah praktek perbanyakan jakaba. Nah, jakaba kita praktek perbanyakan jakaba langsung dari penemunya. Nah, ini caranya gampang ya Pak ya, bisa langsung disampaikan oleh Pak Aba Junaidi. Nah, apa harapannya? Nanti bapak-bapak ini di rumah juga praktek sendiri karena gampang, lebih gampang malah daripada praktek triko loh Pak. Ya kan? Nah, jadi harapan saya jakaba ini juga jaya di tempatnya gitu. Di tempat di mana jakaba ini ditemukan gitu ya Pak ya. Jadi langsung saja kita simak penjelasan dari Pak Aba Junaidi tentang perbanyakan jakaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perbanyakan jakaba sangatlah gampang sekali, hanya membutuhkan mungkin hanya 5 menit saja sudah cukup. Jadi kalau kita bicara jakaba, kalau memancing dari awal, mau mendatangkan jakaba hadir itu memang sulit karena sesuai dengan namanya jamur keberuntungan. Jadi untuk mendapatkannya ini ada proses keberuntungan. Misalnya tidak beruntung ya tidak akan dapat, kalau beruntung ya akan dapat. Seperti itu. Nah, tetapi karena di sini sudah termasuk agen jakaba,
Nah, alangkah baiknya kita hanya memperbanyak saja, memperbanyak jakaba. Untuk diperbanyak lagi, kalau tidak keliru ini ada wadah kapasitas 200 liter. Nah, sedangkan yang dibutuhkan hanya menggunakan air leri atau bisa diganti menggunakan dedak atau bekatul. Nah, langsung saja Iya, langsung saja kita praktek. eksekusi. Oke. Nah, ini adalah dedak atau bekatul. Ini dedak. Ini kalau tidak keliru sebanyak antara 15 sampai 10 kilo. 10 sampai 15. Ya, antara 10 sampai 15 kilo. Nah, tinggal masukkan saja. Ini wadah tempat perbanyakan jakaba. Ya, kita tinggal masukkan. Wow. Ngarbong ini. Wow, berbedak. Nah, cuman seperti itu caranya. Tinggal masukkan air. Masukkan air dari mana nih? Mau air. Matikan dulu. Nah, ini tinggal memasukkan air tanpa menggunakan campuran apa-apa. Cukup menggunakan air, dedak dan air saja. Sampai penuh. Sampai seginilah nanti. Dan tidak perlu sterilan ya Pak Nggak ya? perlu sterilan, beda dengan menggunakan atau perbanyakan agensi hayati yang lain. Nah, untuk langkah terakhir, ketika air sudah cukup ini airnya sekitar 175 liter. Untuk kapasitas ini kapasitas 200 liter. Artinya dikurangi sedikit lah. Nah, langkah selanjutnya tinggal memasukkan isolat jakaba. Ayo, sini. Harus dipecah ya, Pak? Ya, dipecah tidak dipecah nggak apa-apa sebenarnya. Komposisinya berapa Pak untuk isolatnya? Komposisi kalau isolat sebenarnya segini saja cukup. Karena ini banyak, ya banyak kan biar cepet. Gitu, gampang sekali. Ini tunggu 1 minggu atau setengah bulan sudah jadi. Nah, untuk aplikasi, untuk mau dimanfaatkan aplikasi ke tanaman, sebaiknya tunggu sampai 1 bulan. Lalu bisa dipanen cairan jakabanya untuk diaplikasikan pada tanaman. Jadi setengah bulan lagi tidak bisa. Nah, ini lagi perlu sangat penting karena ini yang yang membuat petani gagal ketika membuat jakaba. Tutupnya pakai kain. Kayaknya harus seperti itu ya, Pak? Kain labun Tergantung, terserah. Yang penting ini Kain apa? tutup. Yang berpori. Kain berpori tidak tertutup rapat. Ikatnya pakai karet ini supaya betul-betul Kain katun. keras. Asuk. Nah, Itu keras dikatakan. Pastikan tidak ada lubang. ya ini pastikan tidak ada lubang karena kalau ada lalat masuk ini yang membuat jakaba gagal. Karena apa? Dia akan bertelur dan menjadi belatung. Belatung ini yang akan membakar jakabanya. Seperti itu. Sudah. Ada pertanyaan nggak, Mungkin Pak? ada pertanyaan? Aplikasinya Pak, aplikasinya untuk tanaman dikocok, disemprot. Untuk aplikasi tanaman ketika ini sudah panen nantinya 1 bulan kemudian, ini untuk aplikasi nyepray dimulai menggunakan dosis 200 sampai 400 ml per tangki. Nah, untuk ngocor tanaman ini perbandingannya 1:10. 1 liter jakaba 10 liter air biasa. Nanti ketika ngocor tanaman per pohon itu cukup 200 ml per pohonnya. Sampai ngerti nggak Pak? Kalau dicampur dengan bahan kimia, apa bisa, Pak?
Misalnya mau ngocor, Ya, dicampur dicampur dengan pupuk kimia. dicampur dengan pupuk kimia, Ya. entah itu pupuk subsidi NPK. atau non subsidi, Ya. terserah, boleh. Oh, boleh ya. Boleh. Jadi kimianya enggak mati ya. Apanya? Nah, anunya, Jakabanya. bakterinya. Nggak, Oh. itu yang membunuh mikroba itu adalah pestisida. Pupuk itu bukan pestisida, cuma namanya itu ada kimia yang Kimia, belakang. oh. Itu yang kadang petani gagal paham. Iya, gagal paham, Pak. Untuk yang kotor Disemprotkan bisa, disemprotkan bisa. Kalau disemprot bisa sama tadi yang disampaikan Pak. pupuk kimia bisa ya, Pak? Hah? Kalau disemprotkan ditambah pupuk kimia bisa kan enggak? Boleh. Misalnya mau nambah Ya. pakai nutrisi-nutrisi dari kimia boleh. Cuman perhatikan dosis. Karena untuk nyepray itu kan dosisnya tidak boleh kelewat. Kalau lebih dari dosis yang dianjurkan, maka tanamannya bisa gosong. Kalau aturannya ini misalnya 400, itu menggunakan 200 saja karena mau di mix terus yang lain paruhnya. Kalau sesuai SOP ya. Betul. Siap. Tadi tanya yang kotor enggak? Jelas ya Pak? Baik sobat semuanya, setelah kami melaksanakan praktek yang kedua yaitu praktek perbanyakan jakaba, lanjut kami membuat racikan booster. Nah, booster ini resepnya langsung dari Bapak Abah Junaidi Shahid. Nah, booster ini untuk masa generatif tanaman. Nah sobat semuanya, tidak terasa sudah 1 jam. Nah, media padat atau jagung giling yang tadi kita kukus bisa kita keluarkan dari dandang. Jagung giling yang masih panas ini kita keluarkan dari dandang, kemudian kita dinginkan. Caranya dengan dihamparkan seperti ini agar mudah dingin. Nah, rencananya untuk memasukkan cendawan trichoderma ke dalam media padat kita akan lakukan besok hari. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai dan simak kelanjutan dari kegiatan ini di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.